Keinginan untuk menjadi sempurna adalah sifat baik yang Allah telah tanamkan di dalam kita. Akan tetapi, semenjak daripada kejatuhan manusia, ia telah menjadi suatu kelakuan yang sumbang. Keinginsempurnaan menjadi satu gaya hidup yang berasaskan kepercayaan bahwa kesempurnaan agama dan moral mampu dicapai di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, seorang yang terlalu mementingkan kesempurnaan akan senantiasa merasa tertekan dan kecewa dengan kegagalan mereka atau orang lain karena kesempurnaan tidak mungkin dapat dicapai di dunia ini. Kesempurnaan yang alkitabiah adalah suatu tahap kematangan dan kekudusan di mana kesempurnaan Kristus diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus membolehkan kita untuk menjalankan satu kehidupan yang penuh kemenangan mengalahkan dosa, serta menikmati hadirat Allah di muka bumi ini. Sama seperti pembenaran, ia adalah satu kurnia Allah. Kesempurnaan Yesus yang kita terima melalui iman adalah soal sebuah hubungan. Ia tidak bergantung kepada prestasi kita, tetapi kepercayaan akan karya Yesus. Proses ini mempunyai beberapa nama, seperti hidup yang lebih tinggi ataupun dipenuhi dengan Roh Kudus. Kematangan rohani tidak dapat dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Kematangan rohani adalah sesuatu yang diterima, bukan dicapai, yaitu ketika Dia mengubahkan kita di dalam hadirat-Nya. Oleh itu, seorang Kristen yang datang untuk mendapatkan konseling yang enggan datang kepada Dia untuk perlindungan tidak akan mengalami perubahan yang besar. Kristen yang mementingkan keinginsempurnaan secara keterlaluan cenderung untuk hidup di bawah ikatan harus dan mesti. Mereka mengatasi kerisauan dengan merendah-rendahkan diri sendiri. Yang kedua, penekanan yang keterlaluan ke atas doktrin, tugas, hukum-hukum dan peraturan, pendirian, piawaian dan isu-isu. Yang ketiga, mereka juga menderita perubahan angin yang tidak stabil. Ramai orang Kristen yang menggunakan kasih kurnia dan menjadikannya kepada prestasi yang boleh diukur. Misalnya pertobatan, kelas Alkitab, doa pelayanan tambahan di gereja, pelayanan Kristen sepenuh masa dan sebagainya. Sebagai contoh, jika mereka terlepas untuk melakukan masa teduh selama beberapa hari, mereka berasa ditolak. Perasaan negatif ini boleh menjadikan mereka berasa menyampah dan mengelakkan diri daripada orang lain karena perasaan benci akan diri sendiri. Mereka beranggapan Allah sangat marah kepada mereka. Oleh itu mereka memilih untuk menjauhi Dia. Secara perlahan-lahan, gaya hidup sedemikian akan membawa kepada kekecewaan mutlak, tekanan emosi dan rohani, ataupun pemulauan diri daripada orang ramai, situasi di sekeliling dan juga Allah. Bagaimana kita dapat membantu golongan ini? Kita harus mengenal pasti punca masalah dan bukannya menuduh atau menyalahkan mereka yang datang kepada kita untuk menerima konseling. Kita mesti membantu mereka menerima kurnia kasih pengampunan Allah. Yang pertama, perlahankan jangkaan mereka untuk dipulihkan. Karena orang yang terlalu mementingkan kesempurnaan sering ingin bergegas untuk dipulihkan sepenuhnya. Pemulihan adalah satu proses. Malahan biasanya ia adalah satu proses yang panjang. Hal ini karena kita berurusan dengan gaya hidup yang telah dicipta selama bertahun-tahun. Yang kedua, benarkan Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Mereka mungkin terkejut dengan kadar pengaruh cara berpikir ini ke atas hidup mereka. Konselor harus mendorong mereka untuk berkata-kata kepada Allah secara langsung dan tidak bergantung kepada orang lain untuk mendoakan mereka. Dengan cara ini, mereka akan mengalami sendiri pertolongan Allah yang menyayangi mereka. Ajar mereka untuk meminta Roh Kudus menunjukkan jalan bagi mereka apabila setiap kali mereka mempunyai pikiran yang merendah-rendahkan dan menyalahkan diri sendiri.